Tentang badai ini barangkali perlu kami sampaikan bahwa memang ada beberapa kejadian sebelum berfungsinya SMS ini, di mana waktu itu kecepatan angin mencapai 40 lebih, tapi belum maksimal, yaitu 65, di mana flutter atau getaran jembatan itu menjadi sangat membahayakan jembatan itu sendiri. Sehingga pada waktu itu Jasa Marga telah menutup untuk lalu lintas sepeda motor. Sedangkan fungsi dari Structural Health Monitoring System ini adalah: pertama, verifikasi desain, bertujuan membantu memverifikasi asumsi-asumsi pada saat pembuatan desain jembatan tersebut, baik beban angin, gempa, dan sebagainya, hingga dapat memberikan masukan dan perbaikan pembuatan desain jembatan berikutnya. Manajemen lalu lintas traffic menyediakan data untuk menyesuaikan tingkat keamanan berkendara karena gempa dan badai. Menyediakan data untuk memperkirakan keandalan struktur pasca gempa dan badai terhadap arus kendaraan. Dapat memonitor situasi lalu lintas dan memonitor adanya indikasi awal dari kemacetan dengan menggunakan CCTV yang terpasang di jembatan. Dapat memberikan informasi data beban kendaraan yang melintas di jembatan yang digunakan untuk pengamatan dan pemantauan dari beban kendaraan yang melintas di jembatan. Ketiga, pemeliharaan jembatan, memberikan bantuan bagi bridge engineer dalam merencanakan pemeliharaan jembatan secara periodik. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, SMS yang telah dibangun dan siap dioperasikan ini kesemuanya akan bekerja selama 24 jam dalam satu hari satu malam, memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, sensor. Jadi kurang lebih ada 514 sensor dari 14 jenis sensor, termasuk wind sensor, yaitu weight and motion dalam rangka pengendalian overloading. Data acquisition unit, server dan storage, display, perangkat pendukung seperti UPS, AC presisi, dan penanggal ketir. Dengan telah berfungsinya sensor-sensor tersebut dengan baik, maka saat ini telah dapat dideteksi indikasi-indikasi kerusakan yang terjadi pada jembatan, antara lain sensor untuk cathodic protection telah menangkap suatu sinyal, red sinyal, yang menandakan tidak berfungsinya sistem proteksi korosi dan fondasi yang panjang pier nomor 72, pier 95, pier 96, dan pier 97. Yang kedua, termonitor bahwa tegangan kabel saat ini di bagian tengah sebesar 400 megapascal, sedangkan tegangan izin kabel menurut spek maksimum 766 megapascal, sehingga ini masih jauh, dan ini menunjukkan bahwa kondisi kabel masih oke, dan ini menunjukkan bahwa karena memang jembatan kita masih baru. Humiditas yang ketiga, humiditas dan kelembaban pada pylon terdeteksi melebihi ambang batas. Segera dilaksanakan pemeriksaan di lapangan dan didapati terjadi kerusakan pada alat humidifier. Selanjutnya dilakukan penggantian spare part sehingga alat humidifier kembali berfungsi. Demikian laporan kami
Bapak Menteri. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk meresmikan pengoperasian SHMS atau Structural Health Monitoring System ini untuk jembatan Suramadu. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan dan atas kekurangannya dalam penyelenggaraan acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mengawali sambutan saya juga ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir dalam acara lainnya, launching Structural Health Monitoring System Jembatan Suramadu pada pagi hari ini. Kalau saya boleh sebutkan, ini adalah acara pencanangan sistem monitoring ketahanan struktur jembatan Suramadu. Saya pikir lebih enak didengar daripada Structural Health Monitoring System. Mendingan sistem monitoring ketahanan struktur jembatan Suramadu, lebih gampang dimengerti, lebih gampang dicerna, sehingga kalau saya singkat menjadi SMKS. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia ini, yang menggunakan konstruksi cable stay, telah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan berfungsi sejak 10 Juni 2009 yang lalu. Jembatan Suramadu dengan bentang 5,4 km kurang lebih, dengan konstruksi cable stay tadi pada bentang utamanya, dengan menggunakan konstruksi balance cantilever concrete box girder pada bentang approach bridge dan e-girder pada bentang causeway yang telah dibangun selama hampir 6 tahun tersebut telah didesain dengan umur rencana 100 tahun, panjang 100 tahun. Untuk dapat mencapai umur rencana layanan selama itu, tentu harus diikuti dengan upaya terus-menerus memonitor terjadinya penurunan kondisi struktur jembatan, terjadinya variasi kondisi struktur dan pembebanan jembatan, agar dapat segera dilakukan tindak lanjut baik berupa pemeliharaan ataupun perbaikan sebelum terjadi kerusakan lebih berat yang dapat mengurangi umur layanan jembatan. Kalau tadi saya dengarkan sambutan Kepala Balai dan saya dengarkan dari video tadi, memang ada 514 sensor. Dari sensor nanti akan mengirim data-data ke data center. Dari data center itulah nanti akan dievaluasi, akan dianalisis, sehingga keluar kesimpulan, ini biasalah, tinggal pemeliharaan biasa, atau perlu rehabilitasi, atau perlu tindakan-tindakan lain. Dan kalau itu dikumpulkan, itu bisa juga menjadi bahan kalau kita nanti ingin mendesain jembatan panjang yang lain pada waktu-waktu yang akan datang. Sehingga saya melihat bahwa SMKS ini memang sangat penting buat kita semua untuk menjaga ketahanan